Grup dengan nomor peserta SK.12 golongan putra dengan judul syarahan Pandangan Al-Quran terhadap berita hoaks dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqa sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Jeff Zaliski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya yang berjudul Spirituality Cyberspace mengatakan perkembangan teknologi informasi dunia saat ini sudah mencapai saat yang sangat mencekam. Bagaimana tidak, hadirin? Beragam berita datang silih berganti, baik berita yang dilengkapi bukti-bukti, berita-berita yang tak bertuan, yang tak jelas asal usulnya. Jika kita tidak berhati-hati, maka akan dengan mudah percaya dan akan menjadi korbannya. Survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Berita palsu yang disebut dengan hoax ini adalah musuh utama bangsa. Jika kita tidak segera mengatasinya, maka akan sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Untuk itu, pandangan Al-Quran terhadap realita hoax adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai landasan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasikum
فاسكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sababun nuzul ayat tadi menurut Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 513 menjelaskan bahwa diturunkannya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Rasulullah yang mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Al-Haris. Namun di dalam perjalanan Al-Walid kembali, padahal ia belum sampai di tempat Al-Haris, dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa Al-Haris tidak mau menyerahkan zakat, bahkan mengancam akan membunuhnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Al-Haris, "Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku?" Lalu Al-Haris pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak berbuat demikian." Maka turunlah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini sebagai peringatan kepada kaum mukminin untuk tidak menerima keterangan dari sebelah pihak, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kalimat "Ija'akum fasikum binaba'in fatabayyanu", yang dijelaskan Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas halaman 516. "Kufu hatta yatabayyana lakum ma ja'a bihi astaqu am kazib", periksalah hingga jelas bagi kalian berita yang datang ini, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian hadirin, jelaslah meskipun media dan informasi sangat mudah untuk dicari, baik yang datang dalam bentuk lisan maupun tulisan, kita harus mencerdaskan diri, bersikap tenang dan berhati-hati, kendalikan diri, cek dan koreksi lagi apakah ia palsu atau asli.
Akhir-akhir ini tidak dapat kita pungkiri, para produsen hoax terus memproduksi berita bohong setiap hari. Pada saat menjelang pemilihan umum tahun 2019 lalu, ukhuwah antar umat beragama dan intern umat Islam goncang dan tercabik-cabik karena gencarnya serangan hoax. Antar para pendukung pasangan calon saling caci maki. Tidak hanya itu, di saat pemerintah Indonesia menguras fikiran dan tenaga untuk menghadapi COVID-19 yang melanda negara tercinta dan tengah berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis kita, para produsen hoax terus menggempur masyarakat Indonesia dengan serangan hoax yang menakut-nakuti, meresahkan, bahkan memprovokasi agar masyarakat melawan kepada pemerintah yang telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasi wabah. Na'udzubillah. Itulah realitas yang kita alami, hadirin. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju, hadirin? Kalimat Fatabayyanu menyuruh kita untuk mengklarifikasi. Jangan menelan mentah-mentah berita yang belum jelas kebenarannya. Meskipun memantik amarah, jangan langsung marah. Jangan resah, jangan gelisah. Periksalah dengan teliti agar tidak membawa masalah. Betul, hadirin? Hadirin, bahaya hoax terhadap masa depan bangsa sangat besar, yaitu menyesatkan dan membodohi masyarakat serta menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hoax berdasarkan tuntunan Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu
dan memperbaiki amal-amalmu. Bagi siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tadi terdapat kalimat qaula sadida menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 447. Ay wa qulu qaulas shawaba wal haqq fi kulli umurikum. Ucapkanlah perkataan yang baik dan benar di dalam segala urusan. Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar juz 22 halaman 5795 menjelaskan bahwa di antara ciri iman dan takwa ialah jika berkata-kata, pilihlah kata-kata yang tepat, jangan berbelit-belit, jangan yang diucapkan lain tetapi yang dilakukan lain pula. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Innallaha azza wa jalla ya'muruni an amurakum al tattaqullaha ta'ala wa al taqulu qawlan sadida. Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku memerintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan perkataan yang benar. Oleh karena itu, mari kita perkokoh pondasi diri dengan iman dan takwa. Kita jadikan perkembangan teknologi informasi ini sebagai alat untuk menebar kebaikan. Jangan kita gunakan untuk menebar ujaran kebencian, Memancing perselisihan, menyentil perbedaan ras dan golongan, saling menghina dan saling merendahkan, yang akhirnya menghancurkan persatuan dan kesatuan. Betul hadirin. Hadirin, sebagai kesimpulan, pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dampak negatifnya sangat besar. Kita harus menghadapinya dengan tabayyun dan qaula sadida. Kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penyebar dan pembuat hoax agar dihukum seberat-beratnya. Pai merantau ke Jakarta, Ambau ameh baki lawan. Waspadalah dengan berita di sosial media. Teliti dahulu sebelum disebarkan. pada zaman sekarang berita hoax di mana-mana, provokasi berbagai cara, fitnah ini, fitnah itu. Gara-gara hoax semua saling membenci, gara-gara hoax semua saling mencaci. Yo ayo 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 Generasi muda bangsa, jangan mudah percaya. karena kita satu Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju? Sekian syarahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.